Halo teman-teman Sukor Cuan Tupers, kita balik lagi ke Stock Weekly Dose minggu ini. Kita akan bahas apa saja yang terjadi di minggu lalu dan kita akan bahas sedikit tentang apa yang akan terjadi di minggu ini gitu. Kalau kita lihat pergerakan indeks-indeks dunia di akhir minggu lalu, kita melihat hampir semua ya indeks-indeks saham di seluruh dunia ini menguat, terutama indeks di Amerika sana yang menguatnya cukup signifikan 4-5%-an gitu. Kemudian untuk IHSG sendiri kita juga menguat sekitar 1% di akhir minggu lalu, ditutup di level 6.300-an, 6.358 tepatnya gitu. Nah, untuk harga-harga komoditas itu juga kita lihat banyak banget ya komoditas-komoditas yang menguat cukup signifikan, terutama CPO yang meningkat sampai 8,82%. Mungkin teman-teman yang investasi atau trading di saham-saham CPO udah mulai merasakan kenaikannya. Nah, kita sekarang bahas IHSG sedikit, teman-teman. IHSG sendiri didominasi oleh penguatan dari sektor finance gitu. Kenapa sektor finance ini menguat cukup signifikan? Ini karena kenaikan beberapa saham-saham perbankan buku 2 atau saham-saham bank kecil ya, small caps yang meningkat cukup tajam. Begitu juga dengan saham Arto, Bank Jago ini yang meningkat cukup signifikan. Dan kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya Bank Jago ini peningkatan market cap-nya ini cukup besar. Bank Jago ini sekarang sudah menempati peringkat ke-9 ya dalam top 10 IHSG. Jadi peningkatan Bank Jago yang cukup besar sekitar 15% di minggu lalu itu menjadi penggerak buat IHSG. Begitu juga dengan saham-saham kecil lainnya seperti Bank Mayapada dan lain-lainnya. Sedangkan saham dari sektor consumer ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Melemah sekitar 7%-an di minggu lalu. Kemudian hal ini dikarenakan UNVR dan kawan-kawan dari big caps consumer seperti HMSP juga itu menurun cukup signifikan di akhir minggu lalu. Kemudian di minggu lalu juga kita cukup ramai ya untuk sentimen-sentimen dari dalam maupun dari luar negeri. Sentimen dari dalam negeri kita rilis data keuangan berupa Consumer Confidence Index yang meningkat dari 84,9 ke 85,8. Ini sebenarnya bagus ya karena ada peningkatan merepresentasikan bahwa adanya confidence dari consumer. Jadi ini sebenarnya yang terkait dengan sektor consumer. Tapi sebenarnya level 85,8 ini masih rendah dibandingkan dengan level 100 yang seharusnya menjadi level optimisme dari consumer. Kemudian juga kita ada merger ya dari Tokopedia dan Gojek dengan 60% shares-nya itu ada di Gojek dan 40%-nya ada di Tokopedia. Ini merupakan emiten yang akan menjadi unicorn IPO pertama di Indonesia yang digadang-gadang. Kita akan melihat kelanjutannya. Kemudian juga dari Waskita sudah mulai mendivestasikan ya kepemilikan jalan tol Semarang dan Batang. Jadi ini divestasi pertama dan kita berharap sih ke depannya akan terus ada ya divestasi ini, karena dengan melakukan divestasi ini Waskita dan kawan-kawan ini berpotensi menurunkan gearing ratio dan juga interest burden mereka. Jadi sentimen positif untuk sektor konstruksi gitu. Selain itu juga dari luar negeri, dari Senat ya, Senat Amerika sudah mulai menyetujui stimulus sebesar 1,9 triliun US dollar yang sekarang sudah di tangan Joe Biden. Jadi kita tinggal tunggu aja nih kapan Joe Biden akan menandatanganinya. Rencananya sih sebelum hari Senin ini ya. Jadi sebelum hari ini. Nah, setelah itu stimulus akan mulai dijalankan. Kemudian di minggu ini akan ada beberapa economic data yang dirilis, yaitu berupa trade balance di hari ini. Kemudian juga interest rate decision yang akan dijalankan di 18 Maret nanti. Kemudian juga kita melihat, kita akan menunggu ya tentang FOMC meeting dari Amerika. Jadi di Amerika sana, ini yang berita yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena di The Fed di Amerika sana itu sudah berjanji akan menahan suku bunga ya di level ini untuk 2 tahun ke depan. Namun banyak investor tuh yang wait and see dan takut akan terjadinya inflasi gitu. Kalau seandainya terjadi inflasi, mereka bertanya-tanya apakah sebenarnya The Fed ini akan tetap mempertahankan suku bunga rendah atau mereka harus menahan inflasi itu dengan menaikkan suku bunga.
Jadi kalau teman-teman penasaran, kita bisa sama-sama saksikan nanti di tanggal 18 bagaimana FOMC meeting ini berlangsung, bagaimana juga The Fed akan melaksanakan janjinya ini gitu. Ini pastinya akan menjadi berita positif kalau seandainya The Fed benar-benar mempertahankan janjinya, karena kita berpotensi mendapatkan foreign flow yang selama ini IHSG ini masih kekurangan ya foreign flow. Jadi IHSG kita ini agak stagnan di level-level ini aja gitu. Secara teknikal sendiri IHSG kita juga masih ada di channel uptrendnya dan kita berpotensi untuk menguji kembali level 6.400 di minggu ini. Oke teman-teman, sampai situ aja update stock weekly dose kita kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga teman-teman sehat selalu dan cuan selalu. Bye-bye.